Jempolnya bosku. Jangan lupa cek playlist untuk melihat daftar judul. Raja Bela Diri mengguncang semesta season 65. Namun, para ahli bela diri ini jelas tidak merasakan hal yang sama. Mereka benar-benar terpengaruh oleh beberapa kata dari Pak Tua Huayun, membuat banyak dari mereka percaya bahwa tanduk kambing pengubur hati adalah harta yang sangat berharga. Ini juga merupakan pujian bagi Pak Tua Huayun, yang memiliki reputasi hebat. Hanya dengan beberapa kata, ia berhasil mempromosikan tanduk kambing pengubur hati. Awalnya, semua orang tidak tahu apa itu. Tetapi setelah mendengarkan penjelasan Pak Tua Huayun, mereka semua percaya bahwa tanduk kambing pengubur hati itu cukup dahsyat. Hal ini membuat Yang Chen agak geli sekaligus cemas, karena ia tahu bahwa tanduk kambing pengubur hati pasti akan menipu beberapa orang bodoh. Setidaknya untuk saat ini, tampaknya tidak ada sekte dan klan besar yang mengambil tindakan. 6 batu roh kelas atas. Kami, Kota Utama Loyun, menawarkan 8. Karena Kota Utama Loyun begitu murah hati, barang ini akan menjadi milikmu, Kota Utama Loyun. Seorang kultivator lepas di alam bela diri sejati sangat tidak senang, tampaknya tidak mau menerima hasil tersebut. Hehe, kalau kau tidak punya batu roh, jangan pura-pura kaya. Seorang anggota tingkat tinggi dari Kota Utama Loyun berkata dengan nada meremehkan. Kota Utama Huayun tertawa kecil, kalau begitu, tanduk kambing pengubur hati itu milikmu, Kota Utama Loyun. Setelah lelang berakhir, kuharap sektemu akan datang untuk mengambilnya. Tidak masalah, Kota Utama Loyun masih sama sekali tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi orang bodoh. Pak Tua Huayun mencibir dalam hatinya, dan mulai memperkenalkan barang lelang kedua. Yang Chen tidak terlalu memperhatikan barang lelang kedua ini. Dia benar-benar meremehkan skala lelang ini. Sekarang, jika dilihat, sekte-sekte ini benar-benar kaya. Harga sebuah tanduk kambing pengubur hati saja telah dinaikkan menjadi 8 batu roh tingkat atas, setara dengan 100 juta batu roh biasa. Mampukah dia bahkan mampu menawar harta karun yang sedikit lebih berharga? Yang Chen merasakan campuran rasa geli dan sedih di hatinya, kehilangan semua kepercayaan pada kekayaannya sendiri. Barang lelang kedua adalah ramuan, yang tampak agak keabu-abuan tetapi memancarkan aura yang sulit untuk menyangkal kualitas ramuan tersebut. Melihat ramuan ajaib ini, semua orang menjadi penasaran. Dari sebuah gedung VIP, sebuah suara terkejut berseru, ini adalah pil penyembuh bela diri bumi. Para tamu terhormat dari Kota Utama Heiyun benar-benar memiliki mata yang tajam, mengenali ini sebagai pil penyembuh bela diri bumi. Kata Pak Tua Huayun dengan nada tulus. Hehe, bagaimana mungkin kita tidak tahu tentang harta karun seperti ini, di dalam ruang VIP, senyum misterius terpancar. Mereka tidak menunjukkan rasa hormat yang besar kepada Pak Tua Huayun, juga tidak menunjukkan rasa jijik. Kota Utama Heiyun, Kota Utama Zhenwu, dan Sekte Teratai Hijau adalah 3 kekuatan besar yang dikenal berada tepat di bawah Sekte Naga Hitam. Alasan mereka disebut 3 kekuatan besar adalah karena ketiga faksi tersebut memiliki ahli yang kuat di alam bela diri surga. Orang lain mungkin perlu memperlakukan Pak Tua Huayun seperti kakek, tetapi mereka tidak perlu sampai sejauh itu. Tentu saja, mereka juga tidak akan berusaha memprovokasi Pak Tua Huayun. Senior, apa itu pil penyempurna bela diri bumi? Ya. Beberapa orang yang tidak tahu bertanya. Mendengar pertanyaan itu, Pak Tua Huayun mendecakkan lidah dan berkata, mungkin sebagian dari kalian belum familiar dengan pil solusi bela diri bumi. Ramuan ini adalah ramuan tingkat rendah kelas 7, yang populer di kalangan ahli alam bela diri bumi. Setelah diminum, ramuan ini dapat menyelamatkan mereka dari beberapa kesulitan dan meningkatkan kultivasi mereka. Apa, ini punya efek seperti itu? Bagi mereka yang berada di alam bela diri bumi, efeknya memang signifikan. Melihat suasana langsung memanas di tempat itu, Pak Tua Huayun tanpa menunda lebih lama lagi berkata, pil solusi bela diri bumi ini memiliki harga awal 5 batu roh tingkat atas. Kota Utama Heiyun kami menawarkan 10 batu roh kelas atas. Penduduk Kota Utama Heiyun segera menunjukkan sisi dominan mereka. Pilihan utama kami di Kota Utama menawarkan 12 pilihan. Kami menawarkan 15. Karena orang-orang terus menawar, harganya melonjak dengan cepat. Yang Chen mengamati dari samping, dan menyadari bahwa bahkan Sekte Teratai Hijau pun telah mulai menawar, menaikkan harga hingga lebih dari 20 batu roh tingkat atas. Dia tidak berniat untuk mengambilnya. Pertama, dia belum mencapai alam bela diri bumi, jadi dia tidak membutuhkan pil solusi bela diri bumi. Kedua, ramuan itu agak kurang bagus, warnanya gelap dan hampir tidak menyerupai ramuan yang layak. Menyebutnya ramuan kelas rendah tingkat 7 bukanlah suatu hal yang berlebihan. Dia tidak menganggap serius ramuan tingkat tinggi seperti itu. Jika dia sampai memurnikan produk seperti itu, dia akan terlalu malu untuk melelangnya. Itu akan menjadi aib besar. Namun, orang lain memiliki pendapat yang berbeda. Pil solusi bela diri bumi, pada akhirnya, adalah ramuan yang mampu meningkatkan kultivasi para ahli alam bela diri bumi, yang menarik minat banyak kekuatan Kota Utama. Bahkan Sekte Teratai Hijau pun termasuk di antara mereka, karena mereka memiliki cukup banyak ahli alam bela diri bumi di jajaran mereka. 30 batu roh kelas atas. 32. 35. Warga Kota Utama Heiyun menggertakkan gigi dan berteriak. Akhirnya, para pesaing berhenti menawar, membuat Kota Utama Heiyun semakin sombong. Mereka tersenyum dingin dan berkata, Pak Tua Huayun, karena tidak ada yang menawar lagi, ramuan ini milik kita, Kota Utama Heiyun, kan? Tentu saja, melihat harganya yang sangat tinggi, yaitu 35, Pak Tua Huayun pun berbicara.
Melihat kota utama Heiyun dengan begitu berani melemparkan 35 batu roh, Yang Chen menggelengkan kepalanya, ramuan ini bisa dilelang dengan 35 batu roh tingkat atas. Sepertinya ramuan tingkat 7 di 36 kabupaten timur sangat langka. Jika tidak, kota utama Heiyun tidak akan bersusah payah hanya untuk mendapatkan satu ramuan tingkat 7. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Apa bedanya baginya apakah kota utama Heiyun rugi atau untung dari ini? Lelang berlanjut, dan tampaknya tidak ada kekurangan barang berharga. Menurut survei awal, lelang akan berlangsung lama, bahkan lebih dari 10 hari. Itu karena proses penawaran dan tawar-menawar memakan banyak waktu. Selain itu, ada begitu banyak barang lelang sehingga wajar jika prosesnya memakan waktu lama. Yang Chen awalnya tidak terlalu memperhatikan barang lelang ketiga, tetapi ketika barang itu dikeluarkan, ekspresinya langsung berubah. Apa ini? Mata Yang Chen membelalak, dan jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Dia melihat bahwa Patua Huayun memegang tongkat di tangannya, yang dia kendalikan untuk melayang di udara. Energi spiritual yang kuat terpancar dari tongkat itu, menunjukkan bahwa itu adalah harta karun yang luar biasa. Namun, betapapun luar biasanya, semua orang tetap memiliki mata yang jeli. Setelah melihat lebih dekat, mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya, Patua Huayun, harta ini tidak lebih dari sebuah instrumen spiritual tingkat atas. Apakah benar-benar layak dilelang? Ya, bisakah kamu melelang instrumen spiritual tingkat atas? Banyak orang menjadi tidak senang. Kapan lelang pasir kuning jatuh ke tingkat serendah ini, bahkan sampai melelang sebuah instrumen spiritual tingkat atas? Bukan hal aneh jika semua orang mengabaikan instrumen spiritual tingkat atas. Karena mereka mampu membayar 1 juta batu roh untuk menghadiri lelang, siapa yang akan peduli dengan sekadar instrumen spiritual tingkat atas? Hanya Yang Chen yang memandang tongkat itu dengan campuran keraguan dan kerinduan. Dia merasakan berbagai macam emosi di hatinya, bagaimana mungkin ini terjadi? Bab 642. Tongkat ini sendiri memang merupakan instrumen spiritual tingkat atas, dan seperti yang dipikirkan semua orang, tidak ada yang layak dinantikan, dan bahkan tidak memenuhi syarat untuk ditampilkan dalam lelang ini. Namun, instrumen spiritual tingkat atas ini memiliki hubungan yang sangat erat dengannya. Tidak, lebih tepatnya, benda itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan tombak naga ungu terlarang yang ada di tangannya. Setelah munculnya tongkat aneh ini, Yang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa tombak naga ungu terlarang telah mengalami perubahan yang sangat signifikan, yang dapat dipahami sebagai tombak naga ungu terlarang yang sangat bersemangat, bahkan sampai pada titik yang sulit untuk dijelaskan. Tombak naga ungu terlarang mendambakan sesuatu, dan objek yang didambakannya adalah tongkat itu. Yang Chen hanya pernah melihat situasi ini ketika pertama kali bertemu dengan belati pendek spiritual. Kini, belati pendek ini telah menjadi ujung tombak-tombak naga ungu terlarang, membuatnya langsung berubah dari instrumen spiritual biasa menjadi instrumen spiritual tingkat tertinggi. Ini adalah tempat yang paling aneh. Karena belati pendek tampaknya awalnya merupakan bagian dari tombak naga ungu terlarang, dan ketika digabungkan, ia kembali ke bentuk aslinya. Rahasia ini telah dijaga oleh Yang Chen untuk waktu yang lama, dan setelah menebak-nebak cukup lama, dia hanya memahami ini sebagai kebetulan belaka. Sekarang pikirkan baik-baik. Jika pada awalnya, belati pendek dan tombak naga ungu terlarang adalah satu dan sama, bagaimana dengan sekarang? Apa hubungan antara tongkat ini dan tombak naga ungu terlarang? Mungkinkah itu badan tombaknya? Yang Chen tercengang, dan gelombang kejutan melanda hatinya. Dia merasa bahwa kegembiraan tombak naga ungu terlarang terhadap tongkat ini semakin serius, jadi dia harus menenangkannya sendiri, dan akhirnya berhasil sedikit menstabilkan suasana hati tombak naga ungu terlarang. Yang Chen tahu bahwa dia harus mendapatkan tongkat misterius ini. Pada saat yang sama, suara-suara keraguan dari kerumunan semakin keras, seolah-olah mereka semua sangat penasaran mengapa tongkat ini muncul di arena ini. Meskipun tongkat ini hanyalah instrumen spiritual tingkat atas, pasti ada alasan mengapa tongkat ini muncul di bidang ini. Patua Huayun tersenyum ramah, saya bisa memahami perasaan semua orang, jangan heran, bahkan jika kota Huangxia ingin menipu semua orang, saya tidak akan melakukan hal yang akan mencoreng reputasi saya. Alasan mengapa instrumen spiritual tingkat atas ini dapat muncul di sini adalah karena ia berbeda dari instrumen spiritual tingkat atas biasa dan memiliki kualifikasi untuk muncul di tempat ini. Tetua Hua, tolong jangan membuat kami penasaran lagi. Apa yang istimewa dari tongkat ini? Tongkat ini, menurut pengamatan khusus saya, bahannya bukanlah bahan yang dimiliki oleh instrumen spiritual tingkat atas biasa. Alasan mengapa ia hanya tampak seperti instrumen spiritual tingkat atas adalah karena spiritualitasnya juga tidak lengkap, yang membuat setiap orang merasa bahwa tongkat ini hanyalah instrumen spiritual tingkat atas biasa pada pandangan pertama. Patua Huayun tertawa, tapi sebenarnya, bukan begitu. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa bahan tongkat ini benar-benar luar biasa. Mendengar itu, jantung Yang Chen berdebar kencang. Patua Huayun memang sangat cakap, dan seperti yang diharapkan dari seorang ahli bela diri tingkat alam surga, wawasannya sungguh luar biasa, dan dia benar-benar menemukan keanehan tongkat ini. Sekarang dia menjadi semakin penasaran. Berdasarkan situasi saat ini, tongkat ini jelas merupakan satu kesatuan dengan tombak naga ungu terlarang, dan badan tombak naga ungu terlarang sekarang tampaknya merupakan wujud sementara dari tongkat ini. Tongkat ini adalah badan asli dari tombak naga ungu terlarang. Jika demikian, ditambah dengan pandangan Patua Huayun, tombak naga ungu terlarang jelas bukan seperti yang dia lihat sekarang, dan tombak ini jelas luar biasa.
Sambil memikirkan hal itu, Yang Chen tersadar, dan mendapati bahwa telah terjadi keributan. Banyak orang mulai tertarik pada tongkat ini, tetapi banyak juga yang mencemoohnya. Apa yang kau katakan mungkin terdengar hebat, tapi apa gunanya? Sehebat apapun itu hanyalah sebagian kecil dari harta karun roh surgawi yang misterius. Pada akhirnya, itu hanyalah instrumen spiritual tingkat atas, dan tidak ada artinya. Yah, itu belum tentu benar. Tidak ada salahnya membelinya kembali sebagai koleksi. Setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing, dan Patua Huayun melihat bahwa sudah hampir waktunya untuk heboh, dan langsung bersuara lantang, harga awal dari alat spiritual ini adalah 3 batu spiritual tingkat atas. Harga batu roh ini tidak tinggi maupun rendah, dan ada beberapa orang yang tertarik. 4. Aku, Moonwalker, akan membayar 5. Hehe, aku, Zhang Huafeng, akan membayar 7. Aku ingin tahu apakah kakak Moonwalker bisa menghormatiku. Pada saat ini, sebuah suara tersenyum tiba-tiba menyela, dan itu adalah seorang pria parubaya tampan dengan usia kultivasi sekitar 70 atau 80 tahun. Tingkat kultivasi seni bela dirinya telah mencapai puncak alam bela diri dasar. Tingkat kultivasi seni bela diri seperti itu sudah bisa disebut jenius. Namun, gelar jenius ini saja tidak cukup untuk mengancam Moonwalker secara teori. Tetapi yang mengejutkan, ketika Moonwalker mendengar siapa yang berbicara, dia terkejut dan buru-buru menyanjung, Tuan Muda Zhang, Anda bercanda. Jika Anda menginginkan tongkat ini, siapa yang akan keberatan, Moonwalker? Mendengar itu, kerumunan orang pun terbelalak. Moonwalker adalah seorang pendekar veteran tangguh di tingkat kelima alam bela diri sejati yang telah berkelana di Jianghu selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, dia menundukkan kepalanya kepada seseorang di alam bela diri dasar. Orang-orang penasaran dan tak kuasa berbisik, siapakah Zhang Huafeng ini? Kau tidak mengenalnya. Zhang Huafeng, gurunya adalah tokoh terkemuka di antara kultivator lepas, dengan tingkat kultivasi seni bela diri yang telah mencapai puncak alam bela diri bumi. Hanya selangkah lagi untuk memasuki alam bela diri surga. Di antara kultivator lepas, selain Tetua Huayun, dia adalah yang teratas. Tetua Huayun jarang memimpin dalam melakukan sesuatu di antara kultivator lepas, jadi tidak ada yang berani memprovokasi gurunya. Justru karena alasan inilah Zhang Huafeng begitu arogan dan mendominasi. Siapapun yang melihatnya harus berputar-putar. Tidak ada yang berani menghentikannya melakukan apapun. Para murid dari sekte-sekte besar dan aliran-aliran besar tidak perlu disebut-sebut, sedangkan kita para kultivator lepas, lupakan saja. Hush, pelankan suaramu, kau berani-beraninya menjelekkan Zhang Huafeng, sampai dia mendengarnya. Kau akan merasakan akibatnya. Orang-orang ini berbicara bersahutan, dan Yang Chen mendengar semuanya dengan jelas. Yang Chen tidak terlalu peduli dengan identitas Zhang Huafeng. Yang dia pedulikan adalah tongkat ini, yang tidak terlalu menarik bagi sekte-sekte itu dan jelas tidak ada yang memperebutkannya. Kebanyakan yang tertarik adalah kultivator lepas, dan mereka menghabiskan beberapa batu spiritual cadangan untuk mendapatkannya. Siapa sangka kata-kata Zhang Huafeng akan membuat tak seorang pun berani berbicara lagi. Yang Chen merasa geli sekaligus kesal, karena orang lain mungkin tidak berani memprovokasi Zhang Huafeng, tetapi dia bertekad untuk mendapatkan tongkat itu. Setelah ucapan Zhang Huafeng terucap, tak seorang pun berani memperebutkan tongkat itu karena Zhang Huafeng, yang akan membuatnya marah. Semua orang melepaskan tangan mereka. Tetua Hua, karena sekarang tidak ada yang menawar tongkat ini. Aku akan menawarkan 10 batu roh tingkat atas, kata Yang Chen. Bab 643. Begitu mendengar ada seseorang yang berani bersaing dengan Zhang Huafeng untuk mendapatkan suatu barang, suasana langsung menjadi panas. Wow, apa yang terjadi? Ada yang berani menyaingi Zhang Huafeng. Apakah bocah kecil ini tidak takut mati? Dia berani macam-macam dengan Zhang Huafeng dan harta miliknya. Orang-orang mengalihkan perhatian mereka dan fokus pada Yang Chen, yang sedang melakukan penawaran. Awalnya Yang Chen bersikap rendah hati. Dia tidak banyak bicara atau menarik perhatian, sehingga sangat sedikit orang yang memperhatikannya. Dia duduk di sudut, dan baru sekarang semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Dan sekarang setelah semua perhatian tertuju padanya, mereka menyadari statusnya. Dia adalah Yang Chen. Jenius nomor 1 dari 36 wilayah timur. Yang Chen ingin menawar tongkat ini. Haha, ini akan menarik, dua tokoh terkenal saling bersaing. Jenius nomor 1 wilayah timur kita akan bersaing dengan Zhang Huafeng untuk barang ini. Namun, menurutku, Yang Chen ini sedang mencari kematian. Dia berasal dari kota utama Beishan, tempat yang bahkan tidak memiliki sumber daya untuk lelang pasir kuning. Yang Chen mengandalkan itu, jika dia menyinggung Zhang Huafeng, apa gunanya jika tuannya marah? Aku setuju, Yang Chen mungkin menyandang gelar jenius pertama timur, tetapi apakah itu membuatnya sombong dan angkuh? Dia tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh, hanya gelar yang tidak dapat memberinya apapun yang berarti. Zhang Huafeng mendengar seseorang berbicara dan tanpa sadar menoleh, hanya untuk tertawa dingin ketika melihat Yang Chen, jenius pertama timur. Dasar sampah, orang udik sepertimu berani menyaingi aku, Zhang Huafeng. Sepertinya aku terlalu rendah hati selama bertahun-tahun dan orang-orang tidak lagi menganggapku serius. Dahulu, bahkan murid-murid dari sekte-sekte besar pun bersikap hormat ketika bertemu dengannya. Itu karena gurunya adalah seorang ahli bela diri yang terkenal gila, dengan aura yang lebih mengintimidasi daripada Patua Huayun. Inilah juga alasan mengapa banyak pihak tidak ingin memprovokasinya dan mengapa tidak ada yang berani memprovokasinya.
Sekarang setelah Yang Chen berani bersaing dengannya secara terbuka, Zhang Huafeng mencibir, aku adalah sesama Yang Chen. Apakah kau seorang pria kesepian dengan cukup batu roh untuk bersaing dengan tuan muda ini? Awalnya, Yang Chen hanya ingin melakukan penawaran yang adil. Namun, setelah mendengar kata-kata Zhang Huafeng, sudut bibirnya terangkat, dan dia menjawab, baiklah, karena kakak Zhang begitu tertarik, saya akan menemani Anda sampai akhir. Baiklah, ayo bermain, Zhang Huafeng mencibir. Seorang udik dari kota utama Beishan berani bersaing dengannya dalam penawaran. Dia benar-benar bodoh dan tidak menyadari nilai batu roh. Jika memang begitu, dia mungkin harus dengan berat hati memberi pelajaran kepada pihak lain. 20 batu roh, teriak Zhang Huafeng. Awalnya dia tidak berencana menggunakan begitu banyak batu roh. Dia hanya didorong oleh rasa ingin tahu terhadap tongkat itu dan ingin membelinya dengan harga murah. Baginya, puluhan batu roh tingkat tertinggi benar-benar jumlah yang sedikit. Gurunya adalah seorang ahli bela diri yang kuat di alam bela diri bumi, dan dia adalah murid kesayangan gurunya dengan bakat yang sama. Inilah juga alasan mengapa gurunya menyayanginya, agar dia selalu bisa bebas menggunakan batu roh. Untuk lelang ini, tuannya secara khusus memberinya cukup batu roh kelas atas untuk digunakan. Yang Chen benar-benar takut dengan tawaran agresif Zhang Huafeng, yang dimulai dari 20 batu roh. Dia hanya memiliki lebih dari selusin batu roh tingkat atas, jadi bagaimana mungkin dia memiliki lebih banyak lagi. Hal ini menyebabkan ekspresi Yang Chen menjadi agak tidak wajar. Zhang Huafeng memperhatikan hal ini dan berkata dengan nada meremehkan, ada apa, saudara Yang Chen? Sepertinya kau kekurangan batu roh, begitu. Melihat Yang Chen tidak menanggapi, orang-orang mulai melontarkan komentar sarkastik. Cek, melihat situasinya, Yang Chen benar-benar tidak bisa bersaing dengan Zhang Huafeng dalam hal kekuatan finansial. Mereka bahkan tidak berada di level yang sama. Zhang Huafeng hanya menyebutkan satu harga dan Yang Chen langsung terdiam. Tidak ada cara lain. Berapa banyak batu roh tingkat tertinggi yang dimiliki Yang Chen, yang berasal dari kota utama Beishan? Jelas sekali bahwa semua orang sekarang menganggap Yang Chen sebagai seseorang dari kota utama Beishan. Saat ini, Yang Chen berada dalam situasi sulit karena gosip yang beredar di mana-mana. Apakah dia benar-benar akan menelan harga dirinya dan meminta seseorang untuk meminjamkannya? Dari kelihatannya, dia harus mendapatkan tongkat ini dengan segala cara. Hal ini membuatnya menarik napas dalam-dalam dan berkata, 21 batu roh kelas atas. 30 batu roh tingkat atas. Kata Zhang Huafeng tanpa emosi, mengapa kau repot-repot ikut berkompetisi jika kau seburuk ini? Haha, menaikkan harga hanya dengan satu batu roh, kau lebih baik mencari tempat untuk mati dengan memalukan, kau memalukan. Kata-kata Zhang Huafeng benar-benar tanpa ampun. Menjadi jenius nomor satu di timur memang bukan hal yang buruk, namun sayangnya, sudah banyak jenius seperti itu. Tetapi dari sekian banyak, berapa banyak yang memasuki alam bela diri bumi? Berapa banyak yang mencapai puncak alam bela diri bumi? Dibandingkan dengan gurunya, para jenius ini jauh tertinggal. Yang Chen, mendengar ejekan Zhang Huafeng, tak kuasa menahan amarahnya. Suaranya dingin namun tenang, menjawab, 31 batu roh tingkat atas. Saat mereka menyaksikan keduanya bertanding, orang-orang dari lelang pasir kuning merasa senang. Harga asli tongkat itu hanya 7 batu roh tingkat atas, tetapi sekarang telah meroket menjadi 30 dan masih terus meningkat, tanpa tanda-tanda akan berhenti. Siapa yang tidak akan senang dengan ini? 40 batu roh tingkat atas. Zhang Huafeng mempertahankan sikapnya yang angkuh. Yang Chen tetap tenang, 41 batu roh tingkat atas. 50 batu roh tingkat atas. Zhang Huafeng mendengus dingin, Yang Chen, seperti yang sudah kukatakan, jika aku jadi kau, aku akan mencari tempat untuk mati saja. Kau benar-benar tidak punya batu roh, aku bisa meminjamkannya padamu, haha. Mendengar itu, banyak kultivator lepas lainnya juga tertawa, menikmati pertunjukan di samping mereka. Di mata mereka, menyaksikan rasa malu yang dialami oleh si jenius nomor satu dari wilayah timur adalah hal yang sangat menyenangkan. Yang Chen tersenyum, merasa cukup terprovokasi oleh situasi ini. Dia marah. Apakah menurutmu 50 batu roh tingkat atas itu banyak? Tanya Yang Chen perlahan. Apa, kau mampu membayar lebih tinggi? Atau kau hanya akan menambahkan satu batu roh lagi? Tanya Zhang Huafeng dengan nada meremehkan. Yang Chen memutar lehernya, lalu, di bawah tatapan heran semua orang, berteriak, 100 batu roh tingkat atas. Apa? 100 batu roh kelas atas. Yang Chen sudah gila. Apakah dia punya batu roh sebanyak itu? Dia menawar seperti ini. Zhang Huafeng juga terkejut, dan dengan marah berkata, Yang Chen, apakah kau memiliki batu roh tingkat atas sebanyak itu? Kau tak perlu khawatir soal itu. Kakak Zhang, bisakah kau menawarkan harga yang lebih tinggi? Yang Chen berbicara dengan suara tegas. Bab 644. Sederhana saja, bukankah kamu sombong? Bukankah kamu terlalu mendominasi? Tidakkah kamu berpikir orang lain terlalu miskin? Sekarang, Yang Chen ingin melihat bagaimana reaksi Zhang Huafeng. Zhang telah menaikkan harga begitu tinggi, menaikkannya 10 setiap kali. Sekarang, Yang Chen langsung menaikkan harga dari 50 menjadi 100 batu roh tingkat atas. Peningkatan sebesar itu mengejutkan semua orang. Bagaimana cara mendeskripsikannya? Awalnya, Yang Chen tampak seperti kelinci kecil yang lembut, menaikkan harga satu batu roh tingkat atas setiap kali. Tiba-tiba, Yang Chen melompat dari satu batu roh tingkat atas menjadi 50.
Perubahan tak terduga ini membuat semua orang terkejut. Beberapa bahkan berpikir apakah Yang Chen sudah gila dan menawar secara sembarangan. Apakah Yang Chen memiliki batu roh sebanyak itu? Tepat. Dia tidak mungkin hanya mengajukan penawaran secara sembarangan, kan? Zhang Huafeng juga berteriak, Yang Chen, aku bisa memahami gagasanmu untuk menawar 100 batu roh tingkat tinggi. Tampaknya orang-orang sepertimu, yang telah bangkit dari ketidakjelasan menjadi jenius, sangat ingin merasa setara dengan mereka yang berada di kalangan yang lebih tinggi. Tetapi kenyataan selalu kejam. Saat itu, Tetua Hua Yun terbatuk 2 kali. Sulit bagi seorang seniman bela diri biasa untuk menghasilkan 100 batu roh tingkat atas, apalagi beberapa lusin. Hal ini membuat Tetua Hua Yun berkata, Yang Chen, teman mudaku, apakah kau sudah mempertimbangkan situasi keuanganmu saat menawar harga ini? Mampukah kau membeli 100 batu roh? Tetua Hua Yun, jika saya tidak dapat menghasilkan jumlah batu roh yang sama di akhir lelang, saya tidak akan bisa meninggalkan lelang ini, bukan? Kata Yang Chen perlahan. Tentu saja, jawab Tetua Hua Yun. Kalau begitu, apa yang Anda khawatirkan, Tetua Hua Yun? Tanya Yang Chen dengan ramah. Tetua Hua Yun mengangguk. Yang Chen telah berbicara dengan sangat meyakinkan, apa yang perlu dia khawatirkan. Di masa lalu, ada beberapa orang yang menawar hingga pusing dan akhirnya menawar di luar kemampuan mereka. Mereka semua harus membayar harganya, jika tidak orang akan menganggap remeh lelang pasir kuning, dan tidak akan ada yang datang ke lelang mereka. Zhang Huafeng, bagaimana denganmu? Bisakah kau menaikkan harganya lebih tinggi lagi? Tetua Hua Yun menatap Zhang Huafeng. Tangan Zhang Huafeng gemetar. Dia sebenarnya tidak tertarik pada tongkat itu, tetapi benar-benar melakukannya untuk memberi pelajaran kepada Yang Chen. Dia tidak menyangka akan bertemu seseorang yang bahkan lebih kejam darinya. Ketika dia menawar 50, Yang Chen segera membalas dengan 100 batu roh. Bukankah ini bermain untuk menang? Tapi bagaimana mungkin Zhang Huafeng menyerah begitu saja? Zhang Huafeng berteriak, 110. 150. Balas Yang Chen begitu Zhang Huafeng selesai berbicara. Harganya naik lagi, sungguh tak bisa dipercaya. Semua orang yang hadir terkejut. Pada titik ini, mereka sebenarnya cukup senang. Bagaimanapun, tindakan Yang Chen telah mengejutkan Zhang Huafeng. Melihat Zhang Huafeng dalam situasi yang memalukan seperti itu, semua orang merasa sedikit senang. Lagi pula, Zhang Huafeng tidak pernah menunjukkan ekspresi seperti ini di hari-hari biasa. Kau, Zhang Huafeng benar-benar bingung. Suara Yang Chen terdengar dingin, Saudara Zhang, tadi kau sepertinya menyebutkan kata miskin. Aku tidak begitu mengerti arti kata ini. Bisakah kau jelaskan padaku apa artinya miskin? Ini sungguh tamparan di muka. Zhang Huafeng merasakan wajahnya memerah karena kesakitan, seolah-olah seseorang telah menamparnya dengan keras. Yang Chen menggunakan caranya sendiri untuk membalas dendam padanya. Baru saja ia menyebut Yang Chen miskin. Tapi apa yang dilakukan Yang Chen selanjutnya? Ia menaikkan harga begitu tinggi sehingga Zhang Huafeng kebingungan. Ia langsung menaikkan harga menjadi 100, lalu menjadi 150 dalam sekejap, membuat Zhang Huafeng tak tahu harus berbuat apa. Zhang Huafeng ingin terus bersaing dengan Yang Chen dalam lelang, tetapi dia tidak memiliki cukup batu roh tingkat atas. Meskipun ia seorang bangsawan muda, sifat borosnya ada batasnya. Gurunya telah memberinya lebih dari 100 batu roh tingkat atas, yang seharusnya lebih dari cukup untuk mengintimidasi orang lain, tetapi siapa sangka itu tidak akan cukup bagi Yang Chen. Saudara Zhang, bagaimana menurutmu? Tadi, kau sepertinya mengejekku karena tidak menawar lebih murah hati. Sekarang, aku akan mengizinkanmu menambahkan 1 batu roh lagi. Asalkan kau menambahkan 1 lagi, aku akan melepaskan tongkat itu, dan itu akan menjadi milikmu, kata Yang Chen sambil tersenyum. Senyum itu tak diragukan lagi menjadi sumber penghinaan dan kemarahan Zhang Huafeng. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, yang bernama belakang, baiklah, akan kuberi pelajaran atas kenekatanmu padaku. Kuharap kau mampu membayar 150 batu roh tingkat atas. Kalau tidak, meskipun lelang pasir kuning belum menyingkirkanmu, aku akan membuatmu membayar. Baiklah, aku tidak mau tongkat ini lagi. Zhang Huafeng mengucapkan kalimat yang penuh dengan kesombongan, tetapi justru malah menuai ejekan dari orang lain. Jelas sekali, Zhang Huafeng kalah dari Yang Chen dalam proses penawaran. Jarang sekali melihat tuan muda Zhang kalah. Haha, memang benar, ini pertama kalinya. Set, kecilkan suaramu. Karena tidak ada orang lain yang menawar, tongkat misterius ini akan diberikan kepada Yang Chen, teman muda kita, dengan harga akhir 150 batu roh tingkat atas. Semoga, setelah lelang berakhir, Yang Chen dapat mengumpulkan jumlah batu roh tingkat atas yang sama untuk ditukar dengan harta ini. Kata-kata Tetua Hua Yun diucapkan dengan sengaja, menekankan 4 kata, batu roh tingkat atas. Yang Chen memahami maksud Tetua Hua Yun, pihak lain jelas ingin dia menyiapkan batu roh. Tetua Hua Yun masih tidak percaya bahwa Yang Chen bisa menghasilkan begitu banyak batu roh. Hal ini membuat Yang Chen mengangkat bahu. Memang, dengan kekayaannya sendiri, akan sulit untuk mengumpulkan sebanyak itu. Bahkan jika dia seorang ahli alkimia, itu akan sia-sia. Ini karena sekte tersebut memiliki sekelompok orang yang mengumpulkan batu roh, sementara dia hanya seorang diri. Seberapapun tinggi keahliannya, ia tidak mungkin memiliki kekayaan yang setara dengan seluruh sekte. Istilah, cukup kaya untuk menyaingi sebuah negara, sulit untuk dicapai.
Namun, meskipun batu rohnya terbatas, Sekte Teratai Hijau berbeda. Sekte Teratai Hijau adalah salah satu sekte terbesar di 36 kabupaten timur. Jika menyangkut batu roh, bukan hanya Zhang Huafeng tetapi bahkan gurunya pun harus mengakui kekalahan. Dan Yang Chen langsung pergi ke Sekte Teratai Hijau untuk meminjam batu roh. Untungnya, Li Ruoxiang cukup murah hati untuk secara terbuka berkata, pinjamlah sebanyak yang kau mau dan bersainglah dengan Zhang Huafeng. Maka Yang Chen pun berfoya-foya, merasakan kemewahan menjadi seorang bangsawan muda. Perasaan itu cukup menyegarkan, dan benar-benar membuat Zhang Huafeng takut. Namun, sangat disayangkan bahwa lebih dari 100 batu roh tingkat tinggi ini perlu dibayar kembali, dan membayarnya kembali akan terbukti sulit. Tentu saja, Yang Chen yakin bahwa dia bisa membayar kembali sejumlah kecil batu roh tingkat atas yang berjumlah lebih dari 100 itu. Jika tidak, dia tidak akan begitu boros. Alasan dia berani bersikap begitu boros adalah karena dia yakin bisa mendapatkan kembali jumlah tersebut. Sekarang, yang paling dipedulikan Yang Chen bukanlah masalah batu roh, melainkan tongkat misterius itu. Bab 645. Pada saat yang sama, di dalam gedung VIP Sekte Teratai Hijau. Melihat Yang Chen menghamburkan 150 batu roh sekaligus, Li Ruoxiang terkekeh, tetapi dalam sekejap mata, ekspresinya kembali serius. Pikiran-pikiran di benaknya menjadi semakin menarik dan kaya. Ketua Sekte, bukankah Yang Chen terlalu boros? Bahkan jika Sekte Teratai Hijau kita meminjamkan batu roh kepadanya, dia tidak perlu mengeluarkan biaya setinggi itu hanya untuk sebuah tongkat, kan? Kata seorang tetua dari samping. Li Ruoxiang tersenyum tipis, apa yang perlu ditakutkan? Jika dia berani meminjam sebanyak itu, dia pasti yakin bisa membayarnya kembali. Tapi bagaimana dia bisa membayarnya kembali? Tanya seseorang. Jika dia tidak bisa membayarnya kembali, aku tidak akan meminjamkannya. Jika kita meminjamkan batu roh ini kepadanya dan meminta bantuannya di sekte nanti, bisakah dia menolak? Li Ruoxiang terdiam sejenak lalu tertawa percaya diri, 100 keping batu roh kelas atas mungkin sangat mahal bagi seorang kultivator lepas, tetapi itu tidak seberapa bagi kita. Mengeluarkan uang sebanyak ini agar anak ini berhutang budi kepada kita itu sepadan. Orang-orang saling memandang, tidak tahu apakah kesepakatan ini pantas atau tidak. Mereka merasa Yang Chen tidak sepadan dengan harga ini. Hanya Li Ruoxiang yang tetap percaya bahwa Yang Chen bukan hanya pantas, tetapi bahkan akan lebih pantas lagi. Yang Chen tidak terlalu memikirkannya dan bahkan tidak tahu bahwa Li Ruoxiang dan para tetuanya sedang membicarakannya. Dia hanya menatap tongkat itu, dengan cepat menenangkan keributan tentang tombak naga ungu terlarang. Bagi orang lain, 150 batu roh yang dia habiskan tampak sia-sia dan semata-mata karena tantangan spiritual, tetapi bagi Yang Chen, batu roh ini jelas bukan suatu pemborosan, dan sama sekali bukan karena tantangan spiritual. Jika dia benar-benar menghitungnya sedikit demi sedikit, semua orang akan dapat melihat obsesinya terhadap tongkat itu dan kemudian merenungkan nilainya, yang dapat dengan mudah menyebabkan perubahan yang tak terduga. Namun jika dia membalik begitu banyak sekaligus, itu akan berbeda, dan orang-orang hanya akan berpikir itu adalah tantangan spiritual tanpa pemikiran khusus apapun. Dia bisa menganggapnya sebagai pengeluaran uang untuk mencegah bencana. Selain itu, baginya, tongkat ini bernilai 150 batu roh tingkat tertinggi. Setelah itu, Yang Chen memejamkan mata untuk beristirahat, kehilangan minat pada lelang selanjutnya. Bukannya dia tidak tertarik, tetapi dia tahu kantongnya terbatas, jadi mengapa repot-repot ikut campur dalam keramaian itu. Saat Yang Chen beristirahat dengan mata tertutup, banyak tatapan diam-diam tertuju padanya. Jelas, semua orang penasaran padanya, terutama Zhang Huafeng. Yang Chen, hehe, bocah, berani macam-macam denganku, dan aku akan pastikan kau tak bisa meninggalkan Kabupaten Huangsha. Zhang Huafeng memutar lehernya, wajahnya dingin, dan niat membunuh terpancar dari matanya, merencanakan langkah selanjutnya. Baginya, menyewa beberapa preman untuk menangani orang kecil seperti Yang Chen adalah hal yang cukup mudah. Begitu saja, Pak Tua Huayun mengeluarkan satu demi satu barang lelang. Nilai harta karun ini bervariasi, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Beberapa hanya membutuhkan 3 atau 2 orang untuk mengajukan penawaran dan menyelesaikan transaksi, sementara yang lain menimbulkan perselisihan dan membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk diselesaikan. Begitu saja, 5 hari berlalu dalam sekejap mata, dan Pak Tua Huayun mengeluarkan lusinan barang lelang, satu demi satu. Baru 5 hari kemudian lelang benar-benar mencapai puncaknya. Karena semua orang tahu bahwa saat itu, harta karun utama akan segera muncul. Di setiap lelang, setidaknya akan ada satu barang berharga yang berfungsi sebagai penutup, yang juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas lelang. Jadi, di bawah tatapan semua orang, Pak Tua Huayun tiba-tiba mengeluarkan sepasang gunting perak. Saat gunting itu muncul, badai ki sejati seketika menyapu keempat penjuru, seperti angin, membuat orang-orang menyipitkan mata, tidak berani melihat langsung ke gunting tersebut. Mereka semua merasakan sesuatu yang luar biasa dari gunting itu. Ini adalah aura dari harta karun roh surgawi misterius. Dan ini bukan sembarang harta karun Suan Tian biasa. Para anggota tingkat tinggi dari sekte dan klan besar tersebut berteriak dengan penuh semangat. Mungkinkah ini gunting naga perak? Saya mendengar bahwa barang unggulan lelang di kota utama Huangsha kali ini adalah gunting naga perak, dan ternyata itu benar. Itu hampir merupakan harta karun Suan Tian kelas atas. Setelah bertahun-tahun, lelang pasir kuning akhirnya menghasilkan harta karun yang terhormat. Haha, harta karun Suan Tian ini pasti milik kita di kota utama Heiyun.
Hehe, Tetua Heiyun, jangan terlalu cepat bicara. Kami di kota utama Zhenwu juga sangat tertarik dengan harta karun Xuan Tian ini. Melihat antusiasme di atas panggung, Pak Tua Huayun merasa sangat senang, karena inilah hasil yang diinginkannya, sehingga usahanya sebagai pembawa acara menjadi membuahkan hasil. Saat itu, dia berdiri dengan tangan di belakang punggung, memegang gunting naga perak, dan berbicara perlahan. Kalian mungkin pernah mendengar beberapa desas-desus tentang benda ini. Itu tidak bertentangan dengan apa yang kalian dengar. Gunting naga perak ini adalah harta karun roh surgawi misterius tingkat atas. Hampir tidak ada yang tidak bisa dipotongnya, ki sejati, jiwa, kekuatan spiritual. Pak Tua Huayun menjelaskan efek dari harta karun ini secara perlahan. 7 kali lebih kuat dari Viagra. Dijual di apotek. Alfaman. Wanita Blitar ungkap cara raih Rp24 juta per hari. Pendapatan BTC. Hal ini membuat jantung semua orang berdebar kencang karena kegembiraan. Lagi pula, harta karun ini juga dapat digunakan untuk menyerang dengan ki sejati, dengan kekuatan yang sangat besar. Singkatnya, bahkan sebagai harta karun leluhur sekte, itu tidak akan berlebihan. Harga awalnya adalah 1000 batu roh tingkat atas. Pak Tua Huayun memberikan harga yang tampaknya tidak terjangkau untuk gunting naga perak. Memang, 1000 batu roh tingkat tinggi membuat orang merasa sulit untuk meraihnya dan mustahil untuk mendapatkannya. Yang Chen sangat tertarik dengan gunting naga perak ini, tetapi harga awalnya sebesar 1000 batu roh tingkat atas langsung membuatnya mengurungkan niatnya. 1200 batu roh kelas atas. 1300. 1400 batu roh kelas atas. Berbagai sekte meneriakkan harga dengan wajah memerah, satu lebih ganas dari yang lain. Sekte teratai hijau juga ikut serta. Harga penawaran terus meningkat, tak terbendung. Harga langsung naik dari 1000 batu roh tingkat atas menjadi 2000, lalu 3000. Ini juga tak terhindarkan, harta karun Xuan Tian tingkat menengah sudah bisa dianggap sebagai harta karun leluhur sekte. Seperti artefak 8 gerbang mendalam, itu adalah harta pribadi Fulong Yue. Harta karun Xuan Tian tingkat hampir atas bisa menjadi harta karun leluhur sekte, siapa yang tidak tergoda. 3500 batu roh kelas atas. 4000. Proses penawaran terus berlanjut seperti ini, dengan berbagai kekuatan besar saling bersaing sengit, wajah mereka merah padam dan leher mereka kaku. Yang Chen mengamati keseruan itu untuk beberapa saat. Dengan cara ini, mereka telah melakukan penawaran selama lebih dari 2 jam sebelum kompetisi antar sekte memasuki tahap akhir. Selain sekte naga hitam yang tampaknya tidak berpartisipasi dalam lelang pasir kuning ini, kekuatan-kekuatan besar lainnya juga telah mengumumkan harga mereka. Pada akhirnya, kota utama Zhenwu menang dengan tawaran tertinggi sebesar 4600 batu roh tingkat atas. Hehe, selamat kepada semua orang di kota utama Zhenwu, gunting naga perak adalah milik kalian, kata Pak Tua Huayun sambil tersenyum. Para anggota berpangkat tinggi dari kota utama Zhenwu tentu saja juga gembira, mereka telah membayar harga yang cukup mahal untuk itu, 4600 batu roh tingkat atas. Itu tidak cukup untuk menghabiskan seluruh kekayaan mereka, tetapi sebagian besar uang kota utama Zhenwu telah dihabiskan. Dengan demikian, lelang pun berakhir. Pada saat yang sama, Zhang Huafeng mencibir, karena lelang sudah berakhir, sudah waktunya baginya untuk membalas dendam pada Yang Chen. Sepertinya dia perlu memberi pelajaran berharga kepada orang desa ini tentang seluk-beluk dunia. Bab 646. Untuk saat ini, dia ingin melihat apa yang akan digunakan Yang Chen untuk menukarkan tongkat misterius itu. Di lelang pasir kuning, setiap orang yang memenangkan lelang dapat menukarkan harta karun dengan batu roh setelahnya. Jika seseorang tidak dapat menyediakan cukup batu roh, akan sulit untuk meninggalkan lelang. Mereka yang secara impulsif menawar harta karun tetapi tidak dapat menyediakan batu roh yang sesuai seringkali harus membayar harga yang mahal, seperti kehilangan lengan, dan jumlah mereka tidak sedikit. Seperti yang dipikirkan Zhang Huafeng, banyak orang kini memfokuskan perhatian pada Yang Chen setelah lelang berakhir. Mereka penasaran apa yang akan digunakan Yang Chen untuk menawar tongkat misterius itu. 150 batu roh bukanlah jumlah yang sedikit. Yang Chen tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Setelah lelang berakhir, dia berdiri, berencana untuk bertemu dengan Sekte Teratai Hijau. Lagi pula, dia masih bergantung pada Sekte Teratai Hijau untuk mendapatkan batu roh. Namun, tampaknya musuh selalu berpapasan. Begitu dia bergerak, dia bertabrakan dengan Zhang Huafeng, yang tampaknya, secara kebetulan, menghalangi jalannya. Zhang Huafeng masih menyimpan dendam atas kejadian sebelumnya, dan sekarang melihat Yang Chen, ekspresinya semakin dingin. Saudara Yang Chen, jangan lupa untuk mendapatkan batu roh untuk ditukar dengan tongkat itu. Jangan melarikan diri di saat-saat terakhir. Jika tidak, jika kau tertangkap oleh kota Huangsha, harga yang harus kau bayar akan sangat mengerikan. Kurasa kakak Zhang tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Yang Chen menguap, mengangkat bahunya dengan santai, sama sekali tidak peduli. Melihat Yang Chen tidak menganggapnya serius, Zhang Huafeng mendengus dingin dan berkata, Yang Chen, nanti, aku akan memastikan kau tidak akan bisa tersenyum lagi. Jangan berpikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu di lelang pasir kuning ini. Oh, aku sangat menantikan bagaimana kakak Zhang akan memperlakukanku. Yang Chen menjawab dengan tenang lalu pergi. Mengenai peraturan kota Huangsha, dia tidak akan melanggarnya begitu saja tanpa alasan dan membuat keributan di sini. Meskipun dia sudah tidak menyukai Zhang Huafeng. Zhang Huafeng dan Yang Chen bertarung lagi. Zhang Huafeng tidak akan benar-benar bertindak dalam lelang pasir kuning, kan?
Itu belum tentu benar. Jika dia merasa kesal, dia tidak harus melakukannya sendiri. Dia bisa saja mencari orang lain untuk menangani Yang Chen. Zhang Huafeng menjilat bibirnya saat itu. Yang Chen, bagus, kau telah membuatku marah. Kau benar-benar berpikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu di lelang pasir kuning ini. Aturan hanya untuk menjaga kepentingan orang-orang kelas atas. Orang sepertimu, orang kelas bawah, hanya bisa mengagumi aturan-aturan itu tetapi tidak pernah merasakan kesenangan apapun yang diberikannya. Dengan pemikiran itu, Zhang Huafeng memutar lehernya, karena ia sudah menemukan cara untuk menghadapi Yang Chen. Kini, Yang Chen langsung bergabung dengan Sekte Teratai Hijau. Saat ia tiba di sekte tersebut, Li Ruoxiang sedang memimpin para murid turun dari gedung VIP. Mata indahnya menatap Yang Chen, dan ia berbicara dengan serius. Tuan Muda Yang Chen, apakah Anda yakin dapat mengembalikan begitu banyak batu roh yang telah Anda pinjam? Aku cukup yakin akan hal itu, kata Yang Chen perlahan. Kalau begitu sebaiknya kau cepat-cepat. Bunga dari batu roh yang dipinjam dari Sekte Teratai Hijau kita biasanya cepat menumpuk. Li Ruoxiang menguap santai. Yang Chen terdiam sejenak, merasa seperti telah ditipu. Namun, tak lama kemudian, ia berbicara dengan tenang, pemimpin Sekte Li, suatu hari nanti Anda akan menyadari bahwa meminjamkan batu roh kepada saya adalah hal yang sangat menguntungkan dan membawa keberuntungan bagi Sekte Teratai Hijau Anda. Kata-katanya penuh dengan kepercayaan diri. Tidak ada sedikit pun nada bercanda dalam kata-katanya. Yang Chen tidak pernah berhutang budi kepada siapapun. Jikapun berhutang budi, dia akan membalasnya 100 kali lipat. Hal yang sama berlaku untuk bantuan yang ia berhutang kepada Sekte Teratai Hijau. Li Ruoxiang mengangkat alisnya dan melirik Yang Chen dengan acuh tak acuh. Jika orang lain yang mengatakan itu, dia akan mengira mereka sedang membual. Tetapi melihat ke mata Yang Chen, dia bisa melihat ketulusan dan tidak ada sedikit pun keraguan. Pria ini sangat percaya diri, dan kata-katanya tidak lahir dari kesombongan. Aku akan menantikan itu, kata Li Ruoxiang perlahan. Li Ruoxiang membuat gerakan kecil, dan sebuah kantung batu roh dilemparkan ke arah Yang Chen. Hal ini membuat para tetua Sekte Teratai Hijau bertanya-tanya tentang sikap dan pemikiran Li Ruoxiang. Yang Chen jelas-jelas seorang pemuda yang belum dewasa. Persaingan dengan Zhang Huafeng dimotivasi oleh kemarahan dan impulsif. Meminjam 150 batu roh tingkat tertinggi sekaligus adalah tindakan yang tidak rasional. Sekarang, kesombongannya menunjukkan bahwa dia tidak mengetahui ketinggian langit maupun kedalaman bumi. Apa yang begitu istimewa dari Yang Chen ini sehingga pemimpin sekte mereka begitu mempercayainya? Yang Chen bisa merasakan tatapan aneh dari para tetua Sekte Teratai Hijau dan menduga bahwa dia mungkin tidak akan diterima dengan baik oleh semua orang di sekte tersebut. Tentu saja, dia juga tidak peduli tentang itu. Sekarang setelah dia menerima batu roh, dia menghitungnya dan menemukan bahwa memang ada 150 batu roh tingkat atas, tidak kurang satu pun. Semuanya adalah batu roh tingkat tertinggi. Sekte Teratai Hijau sungguh murah hati. Yang Chen menangkupkan kedua tangannya, terima kasih, pemimpin Sekte Li. Tidak perlu bersikap sopan, Sekte Teratai Hijau kita juga tidak memenangkan apapun dalam lelang itu. Kami akan ikut denganmu saja, kata Li Ruoxiang perlahan. Baiklah, Yang Chen mengangguk. Jadi, dia dan Sekte Teratai Hijau pergi ke area belakang panggung bersama dengan banyak pemenang lelang lainnya untuk menukarkan batu roh mereka dengan harta karun yang mereka menangkan. Ketika Yang Chen tiba di belakang panggung, ada banyak orang. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa pertukaran harta karun ditangani oleh Pak Tua Huayun. Banyak pemenang lelang menyerahkan batu roh yang sesuai untuk mengklaim harta mereka. Kota utama Zhenwu telah menukarkan gunting naga perak. Kota utama Zhenwu benar-benar menghasilkan panen yang melimpah kali ini. Ketika Yang Chen tiba, dia melihat sekelompok besar orang dari kota utama Zhenwu. Di antara mereka, salah satu instruktur memegang gunting naga perak dan dengan cepat memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Kemudian, dia buru-buru pergi. Lagi pula, memamerkan kekayaan bukanlah ide yang baik. Meskipun kota utama Zhenwu memiliki kekuatan yang cukup besar, mereka tetap perlu waspada terhadap orang lain yang menyimpan niat jahat. Memang benar ada orang-orang dengan niat jahat. Setidaknya, Yang Chen memperhatikan bahwa setelah Zhenwu Main City pergi, jumlah orang di area belakang panggung jauh berkurang. Jelas, banyak dari mereka telah pergi mengikuti Zhenwu Main City. Yang Chen tahu bahwa banyak orang mengincar gunting naga perak. Aturan yang disebut-sebut, bahwa tidak akan ada perkelahian di kota Huangsha, hanyalah lelucon. Aturan dibuat untuk mengekang yang lemah, sementara para kekuatan sejati selalu mempermainkan aturan. Adapun Pak Tua Huayun, dia mungkin tidak akan ikut campur selama itu bukan perebutan. Tapi apa hubungannya dengan dia? Penampilan Yang Chen menarik perhatian banyak orang. Apakah Yang Chen benar-benar datang ke belakang panggung? Apakah dia memiliki batu roh sebanyak itu? Orang-orang sedang berbicara, dan bahkan Pak Tua Huayun memperhatikan Yang Chen. Saat itu, Yang Chen dengan santai berjalan menuju Pak Tua Huayun dengan tangan di belakang punggungnya. Bab 647. Sekte Teratai Hijau tidak mengikuti, melainkan mengamati dari samping, sehingga banyak orang tidak menyadari hubungan antara Yang Chen dan Sekte Teratai Hijau. Mereka hanya memandang Yang Chen, penasaran tentang apa yang akan dia gunakan sebagai imbalan untuk tongkat misterius itu. Pak Tua Huayun memperhatikan Yang Chen datang, lalu batuk dua kali, anak muda Yang Chen, apakah kau datang untuk menukar tongkat itu? Benar sekali, kata Yang Chen dengan hormat. Pak Tua Huayun mengangguk, Yang Chen,
kau tahu aturannya, Batu Roh, seharusnya kau sudah mempersiapkannya. Tentu, silakan lihat. Yang Chen menyerahkan Batu Roh tersebut. Pak Tua Huayun segera menghitung Batu Roh itu, dan terkejut melihatnya. Dia tidak pernah menyangka Yang Chen benar-benar bisa menghasilkan jumlah Batu Roh yang setara. Namun, orang-orang di sekitar tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan untuk sesaat, terjadi banyak diskusi. Apa yang sedang terjadi? Apakah Yang Chen membawa cukup Batu Roh? Jangan coba-coba, Yang Chen ini, dari mana dia mendapatkan sebanyak itu? Sebelum kata-kata itu selesai diucapkan, Pak Tua Huayun menyerahkan tongkat misterius itu kepada Yang Chen. Anak muda Yang Chen, tongkat misterius ini sekarang milikmu, kata Pak Tua Huayun pelan. Terima kasih, senior. Yang Chen menerima tongkat misterius itu dengan penuh sukacita di hatinya, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Sebaliknya, dia memasang ekspresi agak kesal dan tidak senang, seolah-olah dia telah membeli barang yang mematikan. Baginya, tongkat misterius ini adalah harta karun yang luar biasa, sesuatu yang memiliki hubungan misterius dengan tombak naga ungu terlarang yang melayang, dan dia tidak bisa meremehkannya. Tetapi dia tidak bisa menunjukkan hal-hal ini di depannya, atau dia akan menimbulkan kecurigaan jika diketahui orang lain. Yang Chen ini, ternyata berhasil mengumpulkan jumlah Batu Roh yang sama. Bagaimana mungkin dia, seorang kultivator lepas, bisa mendapatkan begitu banyak Batu Roh? Siapa tahu? Saat orang-orang berdiskusi, dalam perjalanan menuju belakang panggung lelang pasir kuning, ada 3 orang berdiri di sana. Orang yang berada di tengah tak lain adalah Tuan Muda Zhang Huafeng. Saat itu, Zhang Huafeng sedang asyik mengobrol dengan kedua lelaki tua di sisinya. Kedua lelaki tua itu berpakaian aneh, dengan tato-tato aneh di tubuh mereka, jelas sekali mereka adalah pendekar kultivator liar yang bisa melakukan apa saja di dunia persilatan. Tuan Muda Zhang, bukannya kami tidak akan bergerak, tetapi tidak pantas melakukannya di lelang pasir kuning ini, dan lagi pula, Pak Tua Huayun ada di belakang panggung. Jika kami menyerang orang bermarga yang di luar belakang panggung, itu hanya akan membuat Pak Tua Huayun marah, dan kami akan kesulitan. Kedua kultivator lepas itu berkata dengan senyum getir. Zhang Huafeng dipenuhi rasa jijik di dalam hatinya. Masih berpura-pura. Jika kalian berdua benar-benar tidak mau seperti yang kalian katakan, apakah kalian masih akan mengikutiku, Zhang Huafeng? Saat itu, yang terpenting hanyalah menahan diri. Zhang Huafeng mencibir, kalian berdua, kita semua berada di pihak yang sama, jadi jangan bertele-tele. Kalian berdua sudah ditempatkan di kota Huangsha selama lebih dari beberapa hari. Sudah berapa banyak permainan yang kalian mainkan? Orang lain tidak tahu, tetapi apakah kalian benar-benar berpikir aku, Zhang Huafeng, tidak tahu? Mendengar itu, keduanya menggaruk kepala sejenak, tidak menyangka Zhang Huafeng mengetahui hal-hal ini. Omong kosong soal tidak boleh bergerak di kota utama Huangsha, intinya hanya tidak boleh terang-terangan. Jangan sampai orang lain mendapatkan bukti saat kalian bergerak. Orang-orang di kota Huangsha hanya menutup mata. Sedangkan Pak Tua Huayun, dia terkenal acuh tak acuh. Selama kalian tidak merebut harta karun lelang, bahkan jika langit runtuh, dia tetap acuh tak acuh. Dia bahkan bukan orang kota Huangsha, bagaimana mungkin dia benar-benar bekerja untuk kota Huangsha? Teriak Zhang Huafeng. Tapi, keduanya masih ragu-ragu. Baiklah, Tetua Yuan dan Tetua Qi, jika kalian berdua menginginkan Batu Roh, katakan saja. Apakah saya, Tuan Muda Zhang, terlihat seperti orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi? Kata Zhang Huafeng dengan suara rendah. Mendengar itu, Yuan dan Qi terkekeh. Tuan Muda Zhang, Anda juga tahu bahwa meskipun kami berdua telah mencapai lapisan kedua alam bela diri sejati, di lelang pasir kuning ini, kami bukan apa-apa. Aku hanya ingin tahu apakah kau menerima pekerjaan ini. Jika tidak, aku akan menghubungi orang lain. Wajah Zhang Huafeng menunjukkan sedikit kemarahan. Tidak, kami menerimanya. Hanya saja, meskipun kami bisa membunuh Yang Chen dalam sekejap, dengan bergerak di lelang pasir kuning, kami tidak akan pernah bisa menginjakan kaki di kota Huangsha lagi. Batu roh tingkat tertinggi, kedua saudaraku tidak menginginkan sebanyak itu, 100 batu roh tingkat tertinggi saja sudah cukup. Kata Yuan dan Qi. Kenapa kalian tidak sekalian merampok seseorang saja? Zhang Huafeng bisa membaca pikiran Yuan dan Qi. Yuan dan Qi jelas mengira bahwa dia memiliki lebih dari 100 batu roh. Mereka ingin menguras pot itu secara langsung, menggali semua yang ada di dalamnya. Yuan dan Qi tidak merasa malu atau berniat menyembunyikan apapun, mereka berkata, Tuan Muda Zhang, Anda harus tahu bahwa orang yang kami bunuh adalah jenius nomor 1 timur, bukan orang biasa. Lingkungan ini, saat ini, 100 batu roh tingkat tertinggi, sama sekali tidak akan terlalu merepotkan Anda. Baiklah, 100 batu roh tingkat tertinggi saja. Oh, orang itu sudah keluar, bukankah itu Yang Chen? Baiklah, cepat bergerak. Zhang Huafeng memberi instruksi. Pada saat yang sama, Yang Chen telah selesai memperdagangkan tongkat misterius itu dan keluar dari belakang panggung. Melihat ini, Yuan dan Qi telah menunggu cukup lama, dan mereka hampir saja bertindak. Namun tepat ketika mereka hendak bergerak, tiba-tiba, Yuan dan Qi ragu-ragu karena Yang Chen keluar, dan para anggota Sekte Teratai Hijau muncul dari belakang panggung, mengobrol dan tertawa riang dengan Yang Chen. Melihat itu, Yuan dan Qi tercengang. Tetua Yuan berseru kaget, Sekte Teratai Hijau. Tetua Qi memasang wajah marah, Hei, Tuan Muda Zhang, apakah Anda mencoba menjebak kami? Anda tidak mengatakan bahwa Yang Chen ini mengenal Sekte Teratai Hijau.
Apa yang terjadi? Zhang Huafeng juga terkejut dengan perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini, karena Yang Chen dan Sekte Teratai Hijau ternyata saling mengenal. Namun segera, dia berkata dengan nada sinis, apa yang kau takutkan? Yang Chen ini tidak ada hubungannya dengan Sekte Teratai Hijau, paling-paling hanya berada di jalan yang sama. Sekte Teratai Hijau tidak ada hubungannya dengan Yang Chen, jadi mengapa mereka repot-repot melindunginya? Lakukan saja. Omong kosong. Yuan dan Qi sangat marah, Tuan Muda Zhang, Yang Chen ini jelas memiliki hubungan dekat dengan Sekte Teratai Hijau. Jika mereka berada di jalur yang sama, bukankah mereka akan berbicara dengan pemimpin sekte? Anda ingin kami membunuh Yang Chen di bawah pengawasan Sekte Teratai Hijau. Anda mengirim kami ke kematian, Tuan Muda Zhang. Kami menghormati Anda, tetapi itu tidak berarti Anda dapat mengirim kami ke kematian. Maaf, kami permisi. Dengan kata-kata tersebut, Yuan dan Qi pergi tanpa menoleh ke belakang. Membunuh Yang Chen memang sulit, tetapi mereka bersedia menerimanya. Setidaknya mereka bisa menghindari memasuki kota Huangsha setelah membunuhnya dan menimbulkan masalah. Tapi membunuh Yang Chen di bawah pengawasan Sekte Teratai Hijau. Bukankah itu sama saja dengan bunuh diri? Bab 648. Zhang Huafeng benar-benar tercengang sekarang. Dia tidak menyangka Yuan dan Qi bersaudara akan melarikan diri secepat itu, pergi tanpa ragu-ragu. Sekarang dia ditinggalkan di sini, merasa canggung dan malu. Ketika Yang Chen keluar dari belakang panggung, ia tentu saja memperhatikan Zhang Huafeng di sampingnya. Ia melihat sosok-sosok itu pergi dengan tergesa-gesa, awalnya dengan niat membunuh dan kemudian tanpa niat tersebut. Karena ia cerdas, tidak sulit baginya untuk menebak tujuan Zhang Huafeng. Namun, Zhang Huafeng benar-benar meremehkannya. Ketika dia hanya mengirim 2 praktisi alam bela diri sejati tingkat 2, apakah dia benar-benar berpikir bahwa mereka dapat membunuh Yang Chen? Tentu saja, Yang Chen tidak akan mengungkit hal ini di depan Zhang Huafeng karena dia tidak memiliki bukti, sehingga Zhang Huafeng dapat dengan mudah menyangkalnya. Pada saat itu, dia bertanya dengan nada ingin tahu, Saudara Zhang, mengapa Anda terlihat begitu gelisah berdiri di sini? Ekspresi Anda sepertinya tidak terlalu senang. Yang Chen, aku berdiri di sini hanya ingin tahu apakah kau memiliki cukup batu roh untuk menukarkan tongkat itu. Kau tampak seperti orang yang malang. Jangan menyakiti dirimu sendiri dengan melakukan hal bodoh. Zhang Huafeng berkata dengan nada gelap. Yang Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi murid-murid dari Sekte Teratai Hijau yang memiliki hubungan baik dengan Yang Chen berdiri dan memarahi. Zhang Huafeng, kau pikir kau siapa? Berani mempertanyakan Yang Chen, miskin, apa kau pikir kau punya banyak batu roh? Yang Chen sudah menukarkan barang itu. Tepat sekali, Zhang Huafeng, jika kau masih tidak puas, kami, Sekte Teratai Hijau, bisa bermain denganmu. Zhang Huafeng mendengarkan argumen para murid, merasa marah dan agak menyalahkan dirinya sendiri karena bodoh. Bagaimana mungkin Yang Chen, yang memenuhi syarat untuk berjalan bersama Sekte Teratai Hijau, tidak memiliki batu roh? Apakah dia tidak mampu menukarkan sebatang tongkat biasa? Yang Chen hanya menyilangkan tangannya dan berkata perlahan, Zhang Huafeng, seingatku kau pernah bilang padaku bahwa aku akan segera berhenti tertawa dan kau akan mengambil tindakan terhadapku di kota Huangsha. Kapan kakak Zhang akan membiarkanku merasakan kemampuanmu? Kau, Zhang Huafeng menggertakkan giginya karena marah mendengar Yang Chen mengulangi kata-katanya, dan berkata dengan wajah memerah, Yang Chen, jangan memfitnahku, kapan aku mengatakan itu? Yang Chen tahu bahwa berdebat lebih lanjut akan sia-sia. Zhang Huafeng sekarang seperti badut, dan mengatakan apapun lagi akan tidak ada artinya. Jadi, Yang Chen bersiap untuk meninggalkan lelang pasir kuning bersama Sekte Teratai Hijau. Namun, ketika mereka tiba di pintu keluar lelang pasir kuning, mereka mendapati bahwa pintu keluar itu penuh sesak. Gerbang utama tampak diblokir, dan tidak ada seorang pun yang keluar. Bahkan kota utama bela diri sejati, yang telah memperoleh gunting naga perak dan berniat untuk segera meninggalkan lelang pasir kuning, dihentikan di pintu keluar. Pada saat itu, terjadi diskusi yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak pihak yang merasa gelisah. Yang Chen dan Sekte Teratai Hijau juga melihat sekeliling ketika mereka tiba di sini. Jiwa Yang Chen menyapu kerumunan dan melihat seorang pria parubaya mengenakan jubah Dao Huangsha berdiri di pintu keluar lelang pasir kuning. Pria parubaya ini jelas merupakan anggota berpangkat tinggi kota Huangsha dan salah satu orang yang bertanggung jawab atas lelang tersebut. Dia berdiri di sana, tanpa mengetahui apa niatnya. Aku bilang, Mu Zijiao, apa maksudmu dengan kota Huangsha? Lelang sudah selesai, dan kau tidak mengizinkan kami meninggalkan lelang pasir kuning. Mu Zijiao, apa makna dibalik tindakan kota Huangsha? Kota utama bela diri sejati saat itu seperti burung yang ketakutan. Setelah mendapatkan gunting naga perak, mereka hanya ingin segera pergi dan berteriak, Mu Zijiao, apa? Apakah kota Huangsha mau berani menghentikan orang-orang dari kota utama bela diri sejati kami? Apakah kau ingin memulai perang dengan kota utama bela diri sejati kami? Pria parubaya bernama Mu Zijiao melihat keributan terus berlanjut dan dengan ramah menenangkan semua orang, semuanya, mohon tenang. Karena hampir semua orang sudah datang, saya akan membuat pengumuman. Bukan maksud saya untuk menghalangi kalian semua di sini, tetapi ada beberapa alasan untuk itu. Yang Chen dan Li Ruoxiang juga penasaran, jadi mereka tak bisa menahan diri untuk diam dan mendengarkan. Mu Zijiao yang ramah tersenyum dan berkata, begitulah, kota Huangsha kita akan membuka menara uji coba dan mengundang para jenius dari berbagai sekte dan kekuatan besar untuk berkompetisi di menara uji coba. Karena semua kekuatan besar berkumpul di sini, tentu saja, ini adalah waktu yang tepat untuk kompetisi.
Persaingan, bagaimana cara bersaing? Yang Chen dapat melihat bahwa mata Li Ruoxiang berbinar, menunjukkan ketertarikan yang besar. Di 36 wilayah timur, terdapat 36 kekuatan kota utama, masing-masing dengan menara uji coba, tetapi ini tidak berlaku untuk sekte lain. Mereka tidak memiliki menara uji coba, termasuk anggota sekte naga hitam. Meskipun sekte naga hitam dapat memaksa murid-muridnya untuk memasuki menara ujian sekte lain melalui penindasan, ini bukanlah solusi jangka panjang. Apakah Anda mau pergi setiap hari dan kehilangan muka? Sekte teratai hijau pun tidak terkecuali, dan mereka juga tidak memiliki akses ke menara uji coba seperti pasukan utama kota. Sekarang tampaknya ada peluang, jadi akan salah jika mengatakan dia tidak tertarik. Namun, Yang Chen merasa aneh, mengapa kota Huangsha begitu murah hati. Niat mereka pasti tidak sederhana. Dia tahu bahwa kekuatan-kekuatan besar itu bukanlah orang bodoh, dan mereka semua menunjukkan sikap waspada, mengamati Mu Zijiao dengan cermat, dan bertanya-tanya rencana macam apa yang ada dalam benak kota Huangsha. Sederhana saja, berbagai kekuatan dapat mengirimkan 3 anggota terang untuk mewakili kekuatan mereka dan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Siapapun yang mencapai lantai tertinggi akan menang. Selain itu, kami juga akan mengundang seniman bela diri lainnya untuk berpartisipasi. Para ahli perbaikan lepas dapat bergabung dengan membayar biaya masuk 1 batu roh tingkat atas, dan berkompetisi di menara uji coba. Inilah saatnya bagi semua orang, serta berbagai kekuatan, untuk mengharumkan nama mereka. Kata Mu Zijiao. Kami tidak tertarik. Benar, kami juga tidak tertarik. Beberapa kekuatan kota utama, seperti kota utama bela diri sejati, sama sekali tidak tertarik dengan masalah ini. Mereka sudah memiliki menara uji coba, yang dapat mereka akses setiap hari, jadi wajar jika mereka tidak tertarik dengan acara ini. Mu Zijiao tampaknya telah mengantisipasi hal ini dan dengan ramah berkata, semuanya, mohon jangan terburu-buru. Siapapun yang memenangkan kejuaraan kali ini, kota Huangsha kami akan menawarkan harta karun roh surgawi misterius sebagai hadiah, yang nilainya tidak kalah dengan gunting naga perak. Apakah kalian tertarik dengan harta karun ini? Awalnya sangat menolak dan enggan bekerja sama, kota utama bela diri sejati ragu sejenak, lalu terbatuk, kami telah berpikir sejenak, dan kami rasa kota Huangsha cukup bagus. Kami telah memutuskan untuk tinggal 2 hari lagi untuk melihat-lihat. Mereka hanya bercanda, harta karun yang sebanding dengan gunting naga perak akan menjadi harta karun leluhur sekte lainnya. Bab 649. Ketika mereka mendengar tentang harta karun seperti itu sebagai hadiah utama, semua orang sangat bersemangat. Tidak hanya kota utama Zhenwu, tetapi kekuatan kota utama lainnya yang awalnya bereaksi cukup keras juga setuju satu persatu. Awalnya, kota utama Zhenwu cukup khawatir tentang gunting naga perak, dan berniat meninggalkan kota Huangsha sesegera mungkin jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam lelang tersebut. Namun, setelah mendengar bahwa ada harta karun yang lebih baik lagi, kekhawatiran mereka sirna. Kami juga setuju. Sekte kami tidak memiliki masalah. Banyak kekuatan dan sekte langsung setuju tanpa ragu-ragu. Daya tarik menara ujian adalah salah satu faktornya, tetapi yang lebih penting adalah harta karun yang sebanding dengan gunting naga perak. Seperti yang dikatakan Mu Zijiao, itu bisa membuka jalan menuju ketenaran. Lagi pula, melewati menara ujian tidak akan menghambat kultivasi seni bela diri. Acara ini sepenuhnya bergantung pada keterampilan, kecerdasan, dan kekuatan dalam level yang sama. Jadi, siapa yang tidak ingin tampil beda? Namun, yang membuat Yang Chen penasaran adalah kota Huangsha tampaknya juga tidak bodoh, menawarkan harta karun yang setara dengan gunting naga perak sebagai hadiah untuk mengundang banyak kekuatan untuk berkompetisi. Meskipun hal itu tampak menggiurkan bagi semua orang, apa keuntungan yang didapat kota Huangsha jika melakukan hal itu? Sepertinya tidak ada manfaat sama sekali. Apa motif kota Huangsha? Apakah mereka merasa bahwa mereka tidak akan kalah sama sekali? Jika tidak, Yang Chen tidak menyangka kota Huangsha akan berbaik hati memberikan harta karun roh surgawi misterius. Yang terpenting, kota Huangsha bahkan bukanlah kekuatan kota utama yang sangat kuat, dan kekuatannya berada satu tingkat di bawah kota utama Zhenwu dan kota utama Heiyun. Karena kedua kekuatan kota utama ini tidak berani bersuara, dari mana kota Huangsha mendapatkan kepercayaan diri? Saat ia merenung dalam pikirannya, berbagai kekuatan mulai bertanya. Mu Zijiao, karena sudah diputuskan, bagaimana kalau kita jelaskan aturan mainnya secara singkat? Setiap faksi mengirimkan 3 perwakilan. Mu Zijiao tersenyum tipis, kompetisi akan dimulai dalam 10 hari. 10 hari dari sekarang. Dengan demikian, Mu Zijiao menjelaskan aturan-aturan tersebut tanpa ada yang terlewatkan. Berbagai pihak mendengarkan dengan saksama, mengangguk-angguk kepala sambil berpikir, seolah-olah menimbang pro dan kontra dalam pikiran mereka. Li Ruoxiang perlahan berkata, Tuan Muda Yang Chen, apakah Anda tertarik untuk berpartisipasi? Pemimpin Sekte Li, apakah Anda ingin berpartisipasi? Yang Chen malah menjawab dengan sebuah pertanyaan. Li Ruoxiang dengan santai mengibaskan lengan bajunya dan berkata, tidak ada alasan bagi Sekte Teratai Hijau kita untuk tidak berpartisipasi. Meskipun motif kota Huangsha tidak murni, tidak ada alasan untuk tidak ikut serta dalam kesempatan sebaik ini. Kalau begitu aku hanya akan ikut dan menonton, Yang Chen sebenarnya tidak memiliki keinginan yang kuat untuk berpartisipasi. Mata Li Ruoxiang melirik ke sekeliling, seolah memikirkan hal lain. Dengan demikian, setelah ragu sejenak, semua kekuatan besar menyetujui undangan tersebut, meskipun mengetahui bahwa kota Huangsha memiliki motif tersembunyi.
Setelah menyetujui undangan tersebut, Mu Zijiao tentu saja tidak menghentikan kekuatan-kekuatan besar itu. Selanjutnya, Mu Zijiao memerintahkan orang-orang untuk mengerahkan kekuatan utama di kota Huangsha. Adapun dirinya, ia berdiri di aula lelang pasir kuning yang kini kosong. Mu Zijiao berdiri di aula lelang seolah menunggu sesuatu. Dalam sekejap, dua sosok berkelebat dan muncul di hadapan Mu Zijiao. Kedua sosok ini hanyalah seorang pria dan wanita muda, tampaknya berusia sekitar 30 tahun. Kultivasi seni bela diri mereka mencapai tingkat yang menakjubkan, yaitu puncak alam bela diri dasar. Tidak. Lebih tepatnya, status mereka tampaknya bahkan lebih tinggi daripada puncak alam bela diri dasar. Dengan tingkat pembinaan seperti itu, ditambah dengan usia mereka, mereka akan dianggap sebagai jenius terkemuka di seluruh 36 kabupaten timur. Perlu diketahui bahwa di era ini, di antara seluruh 36 kabupaten timur, hanya Luo Yunhu yang mencapai puncak alam bela diri dasar pada usia tersebut. Adapun King Yin, dia sepenuhnya merupakan inkarnasi eksternal dan, secara tegas, tidak dapat dimasukkan dalam daftar kaum muda. Sekarang, ada dua karakter seperti ini yang muncul bersamaan. Pemuda dan wanita itu memasang ekspresi meremehkan di wajah mereka. Muncul di sini, mereka memandang Mu Zijiao seperti seorang pelayan dan berkata, "Mu Zijiao, bagaimana kabarmu?" Teman-teman muda, tenanglah. Tugas yang telah diberikan kepada kalian telah diurus. Pasukan yang mengetahui tentang hadiah serupa dengan gunting naga perak semuanya bersemangat, dan mereka semua setuju agar kota Huangsha kita berpartisipasi dalam menara uji coba. Mu Zijiao tersenyum menjilat dan bahkan menunjukkan ekspresi menyanjung kepada pemuda dan pemudi itu. Jika ada orang lain yang berdiri di sini menyaksikan pemandangan ini, mereka pasti akan terkejut. Namun bagi Mu Zijiao, tidak ada yang salah. Dia sangat memahami identitas kedua anak muda di hadapannya, jadi bagaimana mungkin dia berani menyinggung mereka. Dia memperlakukan mereka dengan penuh hormat. Bagus sekali, Mu Zijiao. Jangan khawatir, dengan membantu kami, tidak lama lagi kota Huangsha akan mendapatkan banyak keuntungan. Terlepas dari kota utama Zhenwu dan kota utama Heiyun yang sekarang tampak sombong, mereka pada akhirnya akan tunduk padamu. Jangan ragukan kekuatan kami, Mu Zijiao, kau harus tahu bahwa kami memiliki kemampuan ini, kata pemuda itu. He Guang, sahabatku, kapan aku akan meragukan kata-katamu? Mu Zijiao buru-buru tertawa. Baiklah, cukup, kalian boleh pergi sekarang. He Guang melambaikan tangannya. Ya, meskipun Mu Zijiao merasa agak kesal, dia tidak berani membantah dan pergi. Kakak senior, menurutmu apakah bisa diandalkan untuk menyerahkan masalah ini kepada pemerintah kota Huangsha? Tanya wanita muda itu. Adik King, aku tahu ini tidak bisa diandalkan, tapi apa yang bisa kita lakukan? Guru ingin kita menemukan harta karun itu. Jika kita mencarinya secara membabi buta, itu pasti seperti mencari jarum di tumpukan jerami di 36 kabupaten timur. He Guang menghela napas, menatap Fu Qingqing dengan ekspresi menggoda. Gadis muda itu, Fu Qingqing, bukannya tidak menyadari niat kakak laki-lakinya, tetapi berpura-pura tidak memperhatikan. Dia berkata, aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan guru. Dengan kekuatan dan kemampuan ilahinya yang luar biasa, mengapa tidak langsung datang ke 36 kabupaten timur untuk mencarinya sendiri? Lagi pula, sudah bertahun-tahun tidak ada tokoh kuat setingkat kaisar di 36 kabupaten timur, jadi siapa yang perlu ditakuti guru? Adikku, kau tidak tahu ini. Apa yang ingin ditemukan guru? Tombak Dewa Pembantai, itu adalah harta karun tertinggi di luar alam harta karun roh Suantian. Bagaimana mungkin harta karun seperti itu hanya diinginkan oleh guru seorang? Aku tidak tahu berapa banyak orang yang mengincarnya. Hanya saja semua orang tidak tahu bahwa tombak Dewa Pembantai sebenarnya berada di 36 kabupaten timur. He Guang berkata, hanya saja kita memiliki lebih banyak informasi dan telah mempelajarinya. Jika guru datang sendiri, bukankah itu akan mengungkap bahwa tombak Dewa Pembantai berada di 36 kabupaten timur? Itulah mengapa beliau memerintahkan kita untuk menyelidiki secara diam-diam. Tombak Dewa Pembantai, benarkah itu begitu menakjubkan? Bahkan guru pun tergoda. Di luar ranah harta roh Suantian, harta macam apa itu? Fu Qingqing takjub. Bab 650. He Guang berbicara dengan sungguh-sungguh, aku tidak tahu apa konsep melampaui limbau Suantian itu, tetapi aku tahu bahwa bahkan satu harta roh surgawi tingkat tertinggi saja sudah cukup untuk membuat seorang master seperti kita berdarah di masa lalu. Menurutmu seperti apa harta yang melampaui limbau Suantian itu? Apa, pantas saja guru menyuruh kita keluar dan bahkan menanamkan larangan dalam pikiran kita saat kita diutus. Di bawah godaan harta karun seperti itu, guru malah tidak mempercayai kita. Mata Fu Qingqing dipenuhi kesedihan. He Guang berkata, kalian tidak bisa menyalahkan guru untuk itu. Beliau mempercayakan misi ini kepada kita. Jika kita bisa membawa kembali tombak Dewa Pembantai, kita tentu akan mendapatkan keuntungan darinya. Tapi, kakak senior, kau bersikeras menyelenggarakan kompetisi menara uji coba di kota Huangsha dan bahkan menyumbangkan harta karun yang diberikan oleh guru sebagai hadiah. Apa tujuanmu? Fu Qingqing tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Aku punya alasan untuk melakukan itu. Lelang yang diadakan di kota Huangsha telah menarik banyak pejabat tinggi dan jenius dari berbagai kekuatan besar. Aku sudah mengubah larangan di menara uji coba. He Guang menyeringai, semua orang berpikir bahwa tidak ada seorang pun di luar yang akan mengetahui situasi di menara uji coba ketika mereka menantangnya, tetapi tidak ada yang mutlak. Kakak senior, apakah Anda ingin menggunakan menara ujian sebagai mata-mata untuk memantau apakah ada yang memiliki tombak Dewa Pembantai? Fu Qingqing bertanya tanpa sadar.
He Guang mengangguk berulang kali, benar. Jika tombak Dewa Pembantai benar-benar berada di 36 wilayah timur, bagaimana mungkin tidak ada berita yang bocor? Kami telah menyelidiki di sini selama setengah tahun dan belum menemukan petunjuk apapun. Hanya ada dua kemungkinan. Pertama, tombak Dewa Pembantai tidak pernah muncul, yang dapat kita kesampingkan. Guru tidak akan membiarkan kita datang ke 36 wilayah timur tanpa alasan. Situasi kedua adalah tombak Dewa Pembantai ditemukan sejak awal dan kemudian disembunyikan. Siapapun yang menyembunyikan tombak Dewa Pembantai pasti memiliki tingkat kerahasiaan yang tinggi. Meskipun metode saya mungkin tidak selalu efektif, ini tentu lebih baik daripada mencari jarum di lautan, kata He Guang. Kakak senior, bagaimana jika orang lain merebut tempat pertama, dan kita tidak hanya gagal menemukan siapa yang mengambil tombak Dewa Pembantai, tetapi juga membiarkan harta karun itu diambil? Bagaimana kita bisa membiarkan ini terjadi? Kata Fu Qingqing sambil tersenyum menawan. Adikku, kau bercanda. Apa kau tidak mengerti apa yang disebut para jenius dari 36 kabupaten timur setelah sekian lama berada di sini? Mereka hanyalah sekelompok sampah yang bermimpi bersaing dengan kita untuk meraih juara pertama. He Guang mencibir dengan nada menghina. Pada saat yang sama, berbagai pasukan di kota Huangsha juga telah diatur akomodasinya. Yang Chen kini sendirian di sebuah ruangan bersama Sekte Teratai Hijau, memegang tongkat misterius itu dan meletakkannya bersama tombak naga ungu terlarang. Seperti yang diharapkan, tombak naga ungu terlarang memancarkan getaran yang lebih menyenangkan, itu adalah perasaan ingin segera menyatu dengan tongkat tersebut. Sepertinya tongkat ini memang memiliki hubungan yang erat dengan tombak naga ungu terlarang. Tapi bagaimanapun juga, untuk menggabungkan tongkat ini dan tombak naga ungu terlarang, aku harus mencari seorang ahli pemurnian. Pikir Yang Chen dalam hati. Dengan pemikiran itu, dia mulai membuat rencana. Tanpa membuang waktu, Yang Chen segera berangkat. Karena kota Huangsha merupakan kota perdagangan besar, satu hal yang seharusnya tidak kekurangan adalah para ahli pemurnian. Seperti yang dia duga, menemukan seorang ahli pemurnian tidak memakan waktu lama. Saat ini, Yang Chen berada di sebuah toko pemurnian artefak. Pemilik toko melihat bahwa Yang Chen luar biasa dan buru-buru tersenyum. Anak muda, kau datang ke tempat yang tepat. Di perusahaan dagang kami memiliki master pemurni terkenal, Cao Jingang. Tingkat pemurnian Master Cao benar-benar luar biasa. Cukup sudah sanjungannya, jika kemampuan pemurnian di toko Anda tidak mumpuni, saya tidak akan datang ke sini. Kita bisa membahas harga batu roh, tetapi saya ingin bertemu dengan ahli pemurnian sekarang juga, kata Yang Chen. Baiklah. Baiklah, melihat Yang Chen begitu percaya diri, pemilik toko langsung mengantarnya ke halaman belakang. Sesampainya di halaman belakang, Yang Chen melihat seorang pria parubaya bertubuh kekar memegang palu dan sedang bekerja, percikan api berterbangan di sekitarnya. Ini jelas adalah master pemurni bendera yang disebutkan oleh pemilik toko. Tuan Cao, ada tamu datang. Mohon jamu beliau dengan baik, kata pemilik toko. Cao Jingang memperhatikan Yang Chen dan segera berdiri, anak muda, apakah kau membutuhkan sesuatu yang halus? Tentu saja, sambil berkata demikian, Yang Chen melirik pemilik toko. Memahami maksudnya, pemilik toko tahu bahwa pelanggan yang mengolah artefak memiliki urusan pribadi. Ia buru-buru tersenyum ramah lalu bergegas pergi. Setelah pemilik toko pergi, Cao Jingang tak kuasa berkata, anak muda, apa yang ingin kau olah? Silakan bertanya, keahlian pengolahanku terkenal di kota Huangsha. Sangat mudah, Tuan Cao, silakan lihat. Yang Chen melambaikan tangannya, dan tombak naga ungu terlarang serta tongkat misterius yang telah dilelangnya melayang keluar. Melihat tongkat dan tombak naga ungu terlarang, wajah Cao Jingang penuh dengan keterkejutan dan rasa ingin tahu, anak muda, apa ini? Cukup sederhana, saya ingin Anda menempa ulang badan tombak, lalu menggunakan tongkat ini sebagai badan tombak tersebut. Lebih tepatnya, menggabungkan keduanya. Guru Cao, Anda pasti mengerti maksud saya, kata Yang Chen sambil tersenyum. Anak muda ini, tidak ada masalah dengan pemurnian seperti itu. Namun, saya harus mengingatkanmu bahwa pemurnian artefak umumnya untuk mendaur ulang limbah, dan apa yang kau lakukan mungkin tidak akan memberikan hasil yang baik. Dua senjata spiritual yang kau pegang memiliki nilai yang cukup besar dan jika terjadi kesalahan selama proses pemurnian, sangat mungkin sesuatu akan salah. Cao Jingang berkata dengan canggung. Dia belum pernah menemui atau mencoba metode fusi seperti itu sebelumnya. Senjata roh pada umumnya cukup kompleks, dan hampir tidak mungkin untuk menggunakan bagian atas dari satu senjata roh pada senjata roh lainnya. Kecuali jika keduanya awalnya adalah satu bagian. Jika tidak, setiap senjata spiritual memiliki spiritualitasnya sendiri dan akan sangat tahan. Begitu spiritualitas ditolak, efektivitas senjata akan sangat berkurang. Aku tahu ini, dan aku sudah mempersiapkan diri secara mental. Guru Cao, katakan saja apakah Anda akan menerima pekerjaan ini atau tidak, kata Yang Chen. Tentu saja aku akan mengambilnya. Adapun batu roh, Cao Jingang ragu-ragu untuk berbicara. Yang Chen mengerti maksudnya, pihak lain adalah seorang pengusaha dan tentu saja menginginkan batu spiritual untuk pekerjaan apapun. Dia dengan cepat memperkirakan biayanya dan berkata, 500.000 batu roh biasa. Baiklah, langsung saja, 500.000, sudah diputuskan. Cao Jingang setuju tanpa ragu-ragu.